let's begin the second term of Q&A. And let's just open the questions for three of you, if that okay for you. Hang on, let me check on the questions list. We have Andi M. Nurdin from Jakpro. Andi, are you here? Yes, I'm here. Okay, you're welcome to ask the question. Okay, thank you, Mr. Muhammad Daud and Mr. Professor Bruce. I want to ask first for the Professor John first about political factor, or we can call it with leadership and strategic in resilient city. How we can overcome with 5-year cycle. I mean it election in Jakarta, because we have always have a change strategy, change a development direction within 5 years. This is I mean this is a cycle of change of strategy in Jakarta province. So it's the first question. The second question, if we have if local government or regional government have contradict with central government about the resilient city strategy, how we can solve about this conflict or about this contradict, or we can solve with just with discuss or with some forum or anything is the second. The third, I want to ask. We'll stop there for two questions. Maybe Professor, you can answer. So I'm sorry, Mr. Andi, because we need to give the slot for other questions to come in. Okay. Thank you, Mr. Daud. So if I understand the question, it's you have a 5-year planning cycle, and then how do you... We have a 5-year planning cycle, and we have a new election every 5 years. Right. Yeah. That's for the city? It's for the city. 5-year. Go ahead, John. No, I just not to be funny, but I used to say to many places where I worked, when are the elections and when are the most, it's usually the beginning of the election cycle that you have the best chance of implementing your strategy and begin to actually get it going. And I think one of the points we made tonight and seen at the experience of other countries and cities is if you can begin to create some momentum that's just beyond the political leadership, but involves the community, involves incorporating it into your statutory plans, then it begins to have a life that's beyond necessarily the political leadership. That's still important, but it's not necessarily the only driving force. So I think it's diversifying the way that the strategy is implemented. It is always advantageous if you're at the beginning of the political cycle to start a plan. I worked in Romania for many years, and we were lucky. We landed the first year of a 3-year cycle, and the mayors all loved the mandate of the strategy they developed. But I don't mean to mention a lot of countries, but it's a good way to answer your question. In Belize, I worked with a team and we worked with 7 or 8 municipalities. And what was very interesting to me is that we were actually developing the community plans, the master plans at the end of the election cycle. So, year 3. And yet it was interesting because the plan had good community support in all the municipalities, because of the way it was done, the new mayors picked it up and incorporated it into their priorities and their mandates. So I think building a strong base at the bottom is really important. Does that help answer your question? Yes, of course. So we need to put a sustainability master plan to give up with the election in 4 or 5 years. That means, thank you, Professor. Okay. I think what the professor is saying, Pak Andi, is not making a document, but rather making that a public demand. So if the public demands it, then whoever the elected official would have to fulfill it. Am I being correct, Professor? Yes, and the other thing to remember is that any political leadership likes success.
And if your program is beginning to demonstrate success, they'll most likely continue to support it. Very good. Okay. The next question is from Radityo from Jakarta Barat, West Jakarta. Radityo, are you here? Radityo? Okay, we'll go to the next person is Asep Ferdiansyah, Asep Ruli Ferdiansyah from Paramadina University. Please keep it to one question. Are you here, Asep? Yes, I am here. Okay, you're welcome to ask the question. Okay, thank you so much. Okay, referring to the 2030 Agenda for Sustainable Development, which was adopted by all UN members in 2015, that provides a blueprint of agreement to realize peace and prosperity for the people and the planet now and in the future. I want to know the point of view for number one of the 17 Sustainable Development Goals, which is the no poverty, where the economic impacts of COVID pulls to the economic recessions as a big jobless wave is becoming the wicked reality during the pandemic era, especially in the developing countries like Indonesia, specifically for the Jakarta as the big urbanization canals from all over Indonesia region. So how do you view on the different resilient city in the COVID, in the pre-COVID and post-COVID for the good sustainable city and human settlements, also for the national sustainable development strategies? Thank you. Good question. I think I'll leave that one to the professor. Me too. Yeah, me too. Me too. Well, so I mean, oddly, the Sustainable Development Goals, didn't anticipate COVID, right? I mean, none of us did. I mean, the Sustainable Development Goals provide a nice framework for every UN member, for sure. And the research suggests that the Sustainable Development Goals are influencing policy and plans around the globe. I mean, it's quite phenomenal, actually, in terms of the national plans that have the Sustainable Development Goals built in them. That said, I don't, perhaps the United States was the worst in responding to the COVID pandemic, but it's hard to identify, a lot of countries that have responded extremely well. And I think what that speaks to is the need for us all to be much more cognizant of the need for resilient planning on the public health front. And probably that didn't get enough resonance in framing what it is that the national planning efforts, around the globe have responded to the Sustainable Development Goals. That said, the Sustainable Development Goals, I think influence a lot of the content and and the language in the national development plans around the globe. But to the extent to which, there's measurable progress towards any of those development goals, I still think is an open question. If I may just add a bit on the Sustainable Development Goals, a lesson learned from the previous Millennium Development Goals is that how do you as Professor Knapp was saying, how do you localize those objectives and how do you measure them? So there's been a lot of effort now on the Sustainable Development Goals to help cities adopt measurable objectives within the different goals. And so that's something to look at. The other reflection I have just on your question, and it relates back to one of the previous questions tonight, is if you look at the contribution of the SMEs to the economy, and then I thought Professor Knapp's response was very good, because I think in a post-COVID world, you need, in a place like Jakarta, and I know where I've dealt in large capital cities for many years,
or a large part of the economy is coming out of the formal and the informal and the semi-formal sector. How do you get that going again? I think is critical to answer to some of the negative impacts of COVID. I'm working with someone who is working in Nigeria in Port Harcourt, which is a waterfront community, and even when they said, sorry, no more markets. Well, that's really hard for people that make their living every day by what they sell, or even that you need to go and get food. So all of a sudden little instant markets would show up. And so the need to kind of address how to get that back up and running in a post-COVID time is really critical. I don't know that we answered your question, but you heard a few thoughts. Yeah. I'd just like to say something about the water systems as well. Water and wastewater systems. There's tremendous amount of writing now and questioning about COVID and post-COVID. And are the water systems in large municipalities, large urban centers, set up to handle what appears to be the virus in many of the water and wastewater systems around the world? And so many municipalities are scrambling right now to figure out just what needs to be done in a post-COVID world and what that means in terms of economic impact on municipal budgets, on infrastructure budgets, is really a concern. And in the literature that I read, that's what everybody is worried about right now, because the virus is often contained in wastewater and water systems. Good point. All right. Thank you so much. Next question is from Melissa. Melissa is from Jakarta Propertindo, one of Jakarta's city-owned enterprise. Melissa, are you here with us? Yes, I'm here. Okay. We welcome you to ask the question. All right, thank you, Daud, for the opportunity, and also the professor here. I would just like to ask you, other than the silo mentality, which become most of the problem in many sectors, especially regarding in the making of this Resilient City program, or maybe project, we could say. So how do you see the current existing collaboration between the government, private sector, and the people? It may not necessarily in Indonesia, but in other countries, or maybe in your own country. Could you share with us what is the ideal example that you think could be developed or implemented in here in Indonesia, knowing that we have a different culture, a different type of people, a different demography kind of thing? You know, I would just like to hear it from you, professors, and also from you, Bruce. Thank you for the opportunity. Thank you. Go Bruce. Go Bruce. So which one are you, or the professor? I'm not the professor, but I think she's used the word professor several times. One of you. Yeah, feel free. I used to be a professor, but no longer. That's why I turned you over to the active professor. I think the professor should answer it, and I'll back him up one way or the other. That's a very complicated question. Yeah, it's a complicated question. I mean, it's possible to answer on multiple fronts, right? I mean, the integration of the private sector and the public sector is an institutional question. You know, that gets addressed in many different sectors in many different ways. One could argue and implementation happens in the private sector, you know, much less the public sector. And then, I think you asked questions about how to get the public engaged, and there's lots of new ways now to elicit public engagement with all the new technologies that we have. But I will say that in low-income communities that we work in Baltimore and other places, there's no substitute for people actually going out and talking to people and working with community organizations and working with civic organizations. We've created what we call the Purple Line Corridor Coalition, which is a coalition of governments and of industry and of residents of
small businesses that are focused on a particular corridor where a new, light rail transit line is going in. And I like to believe that we are creating a new model for how we are engaging and integrating, public planning, private action, and citizen engagement. All those kind of strategies, I think, are place specific. And I don't think there's a right way to do this and a wrong way to do this, but I think there are now new developing models of how we, integrate more and better the public sector, the private sector, and the community than we have in the past. I would just like to add that one of the things that I've noticed too is the increased importance of NGOs in that whole process. Exactly. Yeah. Bringing the NGO community, they seem to be, in some respects, able to straddle both the private and the public in some regards. And I've noticed that they're increasing engagement, increasing success in community engagement, and bringing many of the institutions together to solve complex problems. Yeah, the challenge there is, like, to riff off that a little bit, is those NGOs tend to be topic specific, right? I mean, the question was asked kind of generically, how do we do this in countries? Right. And I don't think there's a they are topic specific. Yes. There's a countrywide answer, and the success of those NGOs, depend largely on external funding sources, and again, that varies by context as well. And how we fund those NGOs and sustain them when they have very limited capacity is a large challenge as well. If I may just add add to that answer, I think it's really interesting if you look at the literature, if you look at the UN documents and Sustainable Development Goals, a big word that keeps coming through now is inclusive strategies. Mm-hmm. And that can be at a neighborhood level. In Boston, there's a whole neighborhood that was really destroyed by urban renewal in the 60s. And then instead of giving all the property away to high-end development, they began to realize they needed a mix of income groups in the neighborhood. And so they took city-owned land and provided that for affordable housing, and then still allowed higher-end development to occur in the community. So you're beginning to use this word inclusive and look at the development of districts in a more holistic way than we might have in the past. Right, thank you very much for the answers. It's very enlightening and inclusive. Yeah, we'll take note on that. And especially, if I might just say, planning and concepting is one thing, but making people to really actually to do or to take an action is really another gameplay, I think. So thank you very much for your answers, sirs, if I must say, and have a great evening. Thank you, Daud. I'll give it back to you. Great question. Thanks for asking. Thank you, Melissa. And with that, I think that closed the end of today's session, or tonight's session. We had a really fruitful and insightful discussion, of course. So I would like to thank you, Professor Knapp, John Driscoll, Bruce Purdy, for your time, staying with us until late at night, midnight, I believe so there. Thank you very much. I hope this won't be the last time that we speak. I hope more discussion follow after this. And thank you. I'll give this back to the MC, Fajar. Thank you. Thank you for your perfect job. Facilitation. Yep. Thank you. Nice job. Thank you very much, Mas Daud. Thank you, Professor Knapp, Bruce Purdy, and also John Driscoll for your time. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak tetap stay di sini. Kita akan melanjutkan dengan pembagian untuk diskusi kelompok. I'm sorry, Professor Knapp, Bruce, and John Driscoll. I'm telling the participant in Bahasa Indonesia regarding the next group discussions. So thank you so much, gentlemen, for your time tonight. Thank you, and thank you. Thank you so much. Yeah, stay safe and stay healthy. See you again. Thank you. Yeah, Professor.
I will send my last PowerPoint through to you, so you have that last one with the map. Yes. Thank you so much. Thank you so much. We look I forward. apologize for my. That's all right. That's all right. Don't worry. Me too. Thank All right. you. Bye-bye now. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang telah diungkapkan, kita akan lanjutkan dengan pembagian grup dan kelompok. Seperti yang tadi pagi sudah dijabarkan oleh Pak Yuri, nanti akan ada pembagian di tiap-tiap kelompok. Saya harap Bapak dan Ibu sudah dapat ya tadi ya pembagiannya seperti apa dan siapakah yang akan menjadi mentor dari Bapak dan Ibu peserta. Untuk hal teknis selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Yuri. Pak Yuri, silakan Pak Yuri untuk teknis pembagian kelompok. Apakah akan ada breakout room atau bagaimana? Silakan Pak Yuri. Melanjutkan yang tadi Pak Zen dan timnya untuk membagikan tadi paparan yang tadi pagi kita lanjutkan just left 40 menit ya kurang lebih kita diskusikan. Halo Pak Zen dan tim, bisa paparan yang tadi diulang apa ya bagian terakhir Kelompok, Pak. Pembagian kelompok. Panitia, apakah bisa Pak Zen ataupun panitia teman-teman JPPC? JPPC bisa. Lagi di show Pak, sebentar Pak. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tadi kita sudah sama-sama tiga narasumber yang luar biasa dari Maryland, ada Profesor Nep, ada Bruce, dan ada satunya lagi John ya. Dan saya kira akan memberikan kita, melengkapi kita untuk materi yang kemarin, jadi dengan materi kemarin planning, strategic planning, dan sekarang ada resiliency dengan beberapa fokus ya, termasuk dari strategi kita bahas dari Profesor Nep, beberapa insight yang saya kira sangat bermanfaat bagi kita. Dan Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi pembagian kelompok ini tadi ada beberapa partisipan yang mungkin akan pindah tempat karena mungkin minta untuk dari infrastruktur dari kelompok lain ya kan, kita ada tiga kelompok dari kelompok yang lain ke infrastruktur. Saya kira nanti kita bisa fasilitasi ya untuk itu karena mungkin menjadi lebih fruitful hasilnya nanti saya kira kalau sesuai dengan passionnya ya. Bapak dan Ibu, ini saya kira pembagian kelompok yang sudah saya sampaikan dari kelompok ketahanan kota, ada kelompok leadership, dan yang terakhir kelompok infrastruktur. Saya kira nanti kita bisa dibagikan kelompoknya. Nah, sebetulnya yang sangat mungkin penting bagi kita adalah Bapak dan Ibu kembali ke tugas itu Pak, ke tugas per kelompok, ada ke slide yang tugas kelompok, slide ke berapa tadi ya? Bisa tugas tentang tugas kelompok. Satu lagi ya. Kembali lagi. Nah ini bisa dibesarin nggak ini? Yang tadi. Ya, ini bisa ininya besar nggak di slideshow? Ini kayak. Oke. Ini kelihatannya tampilan presenter Pak Yuri. Iya, ini kan nggak jelas nih ya. Nggak di JPPC nih. Saya ngikutin aja dari ini. Oh, oke. Oke, ya. Bisa nggak besarin nggak Mas? Siapa nih ya? Pak Zen, bisa besarin nggak Pak Zen?
Oke, nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan ya, Mas Daud, bisa lihat nggak nih? Pak, itu coba display setting, Pak, diklik di atas, display setting, ke atas, display setting. Ada nggak pilihan? Nah, dipindahin ke present, bukan ke presenter, jadi ke audience. Nah, ini agak besaran nih. Bisa ya kali ya, bisa kebaca ya sambil dicari lagi Pak Zen. Nah, ini ada ini kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Lumayan ya kelihatannya daripada tadi. Ini saya kira tugas kelompoknya udah jelas. Jadi nanti kami dari tiap-tiap kelompok untuk menyusun suatu kebijakan publik ya. Sudah tentu kebijakan publik tadi dengan mendasarkan pada paparan-paparan narasumber yang telah disampaikan. Saya kira dari mulai planning, strategic planning sama yang tadi saya kira sangat lengkap sekali. Termasuk ada beberapa indikator-indikator yang disampaikan oleh John juga, sustainable development assessment tadi, urban development assessment itu saya kira bisa menjadi acuan untuk membuat suatu kebijakan publik ya dari beberapa masukan tadi. Dan sebetulnya kemarin kita diskusikan, jadi mungkin pendahuluan laporan nanti dalam penulisan laporan kebijakan publik yang Bapak dan Ibu akan susun, saya kira nanti bisa yang tadi saya sampaikan di awal mungkin bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Jadi nggak mesti harus pendahuluan latar belakang perumusan masalah dan sebagainya. Saya kira nanti kreativitas Bapak dan Ibu diharapkan untuk dalam rangka penulisan itu. Perlu saya sampaikan juga bahwa di kebijakan training dan workshop ini ada 3 topik yang menjadi bahasan. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah resiliency, dan yang ketiga adalah tentang infrastructure ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa sesuai dengan pembagian tadi bisa mendalamin itu, dan mulai dari sekarang saya kira sudah mulai dipikirkan per kelompoknya. Dan saya mohon Bapak dan Ibu juga menunjuk masing-masing kelompok menunjuk koordinator. Mungkin koordinator sama sekretaris atau koordinator dengan wakil koordinator atau apapun namanya, silahkan Bapak dan Ibu di kelompoknya masing-masing menunjuk. Nah nanti dari mentor saya kira bisa memberikan bimbingan dan memberikan teman diskusi gitu, dan semacam semacam untuk memberikan arahan-arahan lah yang mungkin bisa berguna bagi nanti pada saat penyusunan kebijakan publik. Terus Bapak dan Ibu, dan perlu saya sampaikan juga bahwa berdasarkan timeline yang telah kita susun, waktunya juga saya kira sangat cukup. Yuk lanjut ke waktu. Halo, lanjut waktu timeline. Halo, timelinenya. Halo, lanjut timelinenya. Waktu ini saya kira enggak timeline yang tadi saya kira timeline yang tadi waktunya ini tadi tak waktunya. Terus ya satu lagi halo, waktunya tadi waktu terus. Nah ini bagus sekali. Jalan lagi ya, jalan sendiri. Ya ini waktunya yang penting. Yang pertama 10.13, 10 dari 10 November sampai 13 November. Yang kedua nanti kita masih ada 18 sampai 20. Terus ada tanggal 30. Kita akan diskusikan untuk masing-masing kelompok. 24 sampai 27. Nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok setelah mendapat masukan dari kelompok-kelompok lain. Tanggal 30 nanti penyerahan soft copy, paparan, dan laporan ke mentor ya. Bukan laporan lah ini, artinya menyampaikan ke mentor. Nanti diskusikan juga, saya kira mentor akan memberikan masukan-masukannya untuk menjadikan
penyempurnaan daripada draft atau usulan dari kebijakan publik tersebut. Tanggal 1 Desember dipaparkan oleh kelompok 1 sampai 10 ya. Satu hari itu kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 10, kelompok 1, 2, 3 sampai 10 memaparkan, dan kami dari tim nanti akan memberikan ya, masukan, memberikan evaluasi ya, intinya untuk menjadikan usulan kebijakan publik menjadi lebih baik. Tanggal 2 Desember nanti akan kita giliran urutannya untuk kelompok 11 sampai 20, dan tanggal 3 Desember paparan final kelompok 1 sampai 20. Saya kira waktu-waktu ini waktu-waktu yang sangat penting bagi kita semua untuk menyelesaikan proses workshop dan training dan workshop ini. Saya kira itu yang penting, dan nanti dari ini akan dibagi per kelompok ya, akan disusun kelompoknya dengan grup WA dulu sementara, dan besok kita lakukan breakout, mulai besok ya kita lakukan breakout room, sehingga mungkin masing-masing kelompok dengan mentornya bisa melakukan diskusi dan melakukan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan usulan-usulan kebijakan publik yang akan disusun oleh masing-masing kelompok. Saya kira itu yang penting waktu-waktunya, dan sekarang kita mungkin bisa didiskusikan, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kita ada ruang sampai jam 12, masih ada setengah jam, mungkin ada masukan, ada apa untuk menjadikan proses ini berjalan dengan baik. Silakan. Pak Yuri boleh bertanya? Ya, Mbak Susi, silakan. Pak, mau nanya Pak tentang pembagian kelompok. Ya. Ini perpindahan kelompok itu atas dasar apa ya Pak ya? Kebetulan, kebetulan saya dari Dinas Kesehatan, tapi dimasukkan ke ketahanan kota. Sedangkan di Dinas Kesehatan saya bukan di dinasnya, tapi di rumah sakit umum daerahnya. Jadi atas dasar apa? Apakah bisa kita beralih ke leadership atau bagaimana Pak? Mohon arahannya. Makasih. Terima kasih Bu Susi. Untuk Bu Susi saya kira karena di ketahanan kota, sekarang di infrastruktur apa ketahanan kota Bu? Ketahanan kota. Saya kira mungkin kalau Bu Susi, karena untuk yang SKPD, kami dari JPBC dengan memandang berbagai aspek untuk teman-teman dari SKPD memang kita di breakdown ya, supaya nanti ada pembagian yang supaya distribusi ini terbagi dengan baik, dan ada tukar pengetahuan gitu ya, walaupun di Dinas Kesehatan, tapi juga bisa juga nanti kaitannya ketahanan kota, karena ketahanan kota tadi kalau disampaikan Profesor Nep itu menyangkuti berbagai aspek, termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Saya kira itu Bu Susi ya. Jadi Bu Susi saya kira tinggal nanti mengikuti, saya kira juga akan mendapat masukan, mendapat knowledge yang penting lah saya kira. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Mungkin ada yang saya bisa Pak. Ya. Saya bisa Pak dengan Wiwi. Ya, ya, saya dengan Wiwi Pak dari Dinas Bina Marga. Cuma mau menaikkan sedikit Pak. Untuk ini kan sudah dibagi pembagian kelompok kecil ya Pak ya. Nanti pada saat kita kelompok kecil tersebut, apakah kita juga sudah mengetahui langsung pembagian langsung diberikan ruang gitu Pak? Langsung misalnya seperti saya di kelompok 3, yang sudah punya kelompok, lalu kita diberikan waktu dan untuk bisa juga berdiskusi di situ. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, itu kan tadi ada paparan Pak, paparan per masing-masing kelompok 1 sampai 10 dan kelompok berikutnya sampai 20. Itu pembagian kelompok 1 dan 10 itu pada saat dia paparan di tanggal 1 dan 2 Desember, itu seperti apa ya Pak? Karena kan saya di kelompok 3, tadi kan sepertinya kelompok 20 tidak tercover gitu, tidak terlihat pada saat tadi pembagian kelompok. Seperti apa Pak? Mohon arahannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Wiwi, salam sehat. Yang pertama kaitannya dengan pembagian kelompok, nanti akan dibagi kelompoknya ya, nanti pasti diratakan, nanti di pemerataannya lah ada nanti. Dan Mbak Wiwi tadi udah dimasukin di kelompok 3 ya.
Nah, nanti ada ruang tersendiri untuk besok akan di breakout ya. Nanti akan dibagi ruangan-ruangan per kelompok dan nanti didiskusikan dengan mentornya ya. Dan saran saya Bu Wiwi mungkin mulai sekarang juga sudah memikirkan kira-kira apa yang akan disusun public policy yang akan dijadikan perwakilan dari kelompok apa gitu ya. Sudah tentu tadi mendasarkan pada banyak narasumber pengetahuan narasumber yang bisa dijadikan rujukan gitu ya. Jadi besok dijagi per kelompok. Untuk itu saya juga tadi saya kira nanti per kelompok bisa kayaknya hari ini kita bagi walaupun mungkin lewat WA group gitu ya masing-masing kelompok dengan mentornya, dan dari situ nanti Bapak dan Ibu bisa juga sudah mulai menentukan siapa koordinatornya ya. So ini jamin koordinator lebih ke teknis mekanistis ya supaya memudahkan dalam proses sampai tanggal 3 Desember. Itu aja, silakan mungkin ya bagi JPPC sebetulnya yang paling penting adalah koordinatornya, nanti apakah yang lain dibutuhkan atau wakil dan sekretaris saya terserah, saya serahkan pada masing-masing kelompok lah. Apakah mau ditambah sekretaris, atau tambah moderator, atau tambah apa gitu kan. Ini untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi dari proses ini aja. Itu ya Mbak Wiwi ya, clear ya. Nanti dibagi per kelompok. Mohon ada yang lain yang... Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya. Anang dari Biro Pemerintahan. Ya. Mohon izin Pak, kami boleh ada nggak alih untuk mengakses rekaman dari pemaparan para narasumber? Karena takutnya nanti tentunya ini kan banyak yang masih aktif bertugas, tentunya ada yang terlewat. Mungkin bisa merepeat secara sendiri, review secara sendiri untuk hal-hal yang telah disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih Pak. Oke, Mas Anang ya dari Biro Pemerintahan, terima kasih ininya. Saya kira nanti saya minta kebijakan dari JPPC dari penyelenggara sekretariat. Silakan mungkin Pak Wahyu atau Pak Zen. Silakan. Pak Yuri, semua rekaman kami siapkan, nanti kami share kembali. Jadi tenang saja, semua kami rekam untuk narasumber. Kami bagikan pada saat waktunya nanti, Pak. Makasih Pak Wahyu. Mas Anang, clear ya jawabannya, nanti mau dibagikan oleh kami dari JPPC akan membagikan. Nanti ada waktunya dan saya kira dari tim penyelenggara udah menyiapkan itu. Tinggal nanti karena mungkin sekalian ya dengan yang lain-lain yang perlu dibagikan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Anang. Mohon, ya silakan. Satu lagi Pak, apakah nanti waktunya akan sama seperti ini sepanjang workshop? Apakah dari kita mengambil sesi pagi atau ada kemungkinan untuk diganti setelah jam kantor begitu Pak? Oh, makasih Mbak Melisa dari Jakpro. Kalau waktu kami sudah menyusunkan waktunya, tapi kalau nanti misalnya di hari-hari lain ya, saya kira nanti ke kelompok kreativitas dan aktivitas kelompok silahkan di setup sendiri gitu ya. Misalnya tanggal ini kan misalnya setelah tanggal 13 sampai 18 itu kan pada kosong itu ya. 14-15 kosong silahkan mungkin membahas per kelompoknya silahkan. Tapi dari kami waktunya sih sementara seperti ada yang ada pada jadwal gitu. Ya. Sementara ini seperti itu. Saya kira juga nggak banyak berubah karena mungkin yang lain sudah mengatur waktunya masing-masing. Itu ya, Mbak Melisa ya. Baik, Pak. Izin, Pak. Ya. Dari Mufti Pak, mengenai event rencana tanggal 18 Pak ada perwakilan dari Transjakarta. Ya. Apakah sudah confirm Pak siapa yang akan mewakili Pak? Biar saya bantu juga untuk arrange-nya. Oke. Mas Ari, saya ini lagi ya, minta fatwa dulu nih dari penyelenggara juga nih, dari JPPC juga karena ke sekretariatnya ya. Pak Silakan. Wahyu, mohon ada informasi Pak Wahyu.
Ya Pak, kita pastikan dulu semua nih, kita fokusnya hari ini sampai dengan besok acara selesai dulu Pak. Oke. Jumat nanti baru kita fokus ke untuk penyiapan materi yang di minggu depan. Oke. Jadi satu-satu dulu Pak ya. Ya, makasih Pak Wahyu. Jadi Mas Ari ini karena memang kita kan sekarang ini baru pertama kali ya dengan pengalaman ini saya kira menjadikan kita lebih dewasa, artinya dari JPPC ya, karena ini dengan Maryland kita settingnya juga cukup lama dan kita lintas benua gitu ya, jadi koordinasinya jadi fokus banget dari kami, jadi mungkin yang dari dalam negeri sebetulnya sudah dihubungi, cuma nanti tinggal konfirmasi aja. Baik, kalau butuh ya, Mas Ari ya. Dari kami siap membantu, intinya itu Pak. Oke, terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Kami sudah berkirim surat semua ke narasumber, termasuk ke Direktur Transit sudah berkirim surat permohonan narasumber. Baik. Mau follow up-nya nanti kita kalau Mas Ari mau bantu, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Ya. Ya, makasih. Mungkin ada yang lain lagi? Izin Pak Yuri. Ya. Dewi Pak Yuri dari Biro Perekonomian. Ya, Mbak Dewi. Untuk masalah pembagian kelompok, Pak, kan tadi kalau nggak salah ada per tema, ada infrastruktur, leadership, ketahanan kota, dan masing-masing itu ada kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Di dalam timeline itu pemaparannya hanya disebut 1 sampai 10, kemudian kelompok 11 sampai 20. Nah ini apakah per masing-masing tema tersebut atau bagaimana Pak Yuri? Terima kasih Pak. Ya, yang itu aja per kelompok aja langsung 1 sampai 20, tapi semuanya juga paparan gitu. Jadi kan memang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah leadership gitu ya. Terus 7 baru masuk ketahanan kota gitu kalau nggak salah itu. Saya nggak hafal detail bangetnya gitu ya. Tapi hafal detailnya tapi nggak hafal detail bangetnya. Jadi gitu ya. Nanti 1 sampai 10 ya seperti yang tertera di situ, dan 11 sampai 20 juga seperti yang tertera pada sesuai dengan pembagian kelompok itu. Itu Mbak Dewi ya, 1 sampai 10, 10 sampai 20. Jadi kita ikutin yang sudah kita suratnya. Abang. Terima kasih. Baik Pak Yuri, terima kasih. Ya, mohon yang lain ada lagi. Om izin Pak Samuel Pak dari Diskusi. Ya, mantap. Masih. Ayo Mas Samuel. Saya kalau boleh kasih sedikit masukan atau pertanyaan sedikit Pak. Kalau di setiap kelompok nantinya kan ada mentor. Ya. Prinsipnya kan ada mentor. Jadi menurut saya mungkin untuk mempermudah komunikasi karena di antara kami belum tentu saling kenal. Dibuatkan oleh mentor semacam WA group gitu Pak untuk dalam kelompok kecil ini bisa saling berkomunikasi awal gitu Pak. Mohon izin. Ya. Ada Mas Samuel. Baik, terima kasih Pak. Hari ini akan kami buat WA grupnya gitu ya. Nanti ya masing-masing kelompok bisa berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok dan juga dengan mentornya. Saya kira nanti di situ juga saya kira muncul ide-ide untuk penyusunan kebijakan publik yang powerful gitu ya, yang benar-benar beneficial untuk masyarakat Indonesia ya, karena ini peserta juga ada yang dari luar Jakarta juga, dari Pemprov Maluku ya, jadi nanti mungkin saya kira bisa memanfaatkan proses ini menjadi salah satu masukan dalam penyusunan kebijakan publik. Oke gitu, ada lagi yang akan disampaikan kaitannya dengan tugas dan waktunya dan juga isu-isu yang mau dibahas. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Bapak dan Ibu, saya kira terima kasih sekali tadi masukannya menjadikan kita prosesnya menjadi lebih komplit dan lebih lengkap. Izin Pak Yuri, ya, punten Pak Yuri. Silakan. Nah, ini ada beberapa peserta bertanya, apakah nama kelompok sudah dibagi untuk infrastruktur,
untuk ada leadership dan sebagainya. Ada beberapa peserta yang menganggap bahwasanya dengan nama kelompok yang sudah diarahkan untuk topik tertentu itu akan disesuaikan dengan tugas ataupun arah diskusi nanti ke depannya. Mohon dikonfirmasi Pak, apakah begini atau ini sekedar nama kelompok saja? Sepemahaman saya ini hanya nama kelompok saja ya Pak? Iya. Betul Pak. Oke, Mas Fajar, sependapat dengan Mas Fajar, saya kira lebih ke ini nama kelompok aja gitu ya. Dan nanti isunya, tapi perlu menjadi perhatian kita kan itu ada 3 topik gitu ya. Dan sebetulnya 3 topik itu juga kalau dilihat interseksi, saling berinterseksi gitu ya, nggak bisa no free values ya antara satu dengan yang lainnya kan, interkoneksi juga. Kita bahas ketahanan kota, juga bahas juga di dalamnya leadership. Bahas leadership juga bisa bahas infrastrukturnya gitu kan. Saya kira lebih-lebih nanti namanya public policy ya, kebijakan publik pasti sifatnya ini. Jadi itu lebih ke ke namanya ya, nama itu, tapi tetap fokusnya berbeda-beda gitu Mas. Kalau namanya nanti sih bisa nama ketahanan kota gitu. Nama ini saya kira menjadi bisa aja diganti gitu ya, tapi fokusnya tetap gitu. Fokusnya tetap pada masing-masing tadi, isunya lah Mas, dalam hal ini isu masing-masing kelompok itu yang dibahas, fokusnya tentunya berbeda-beda. Makasih Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Yuri. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak dan Ibu untuk Pak Yuri. Ya, saya mau bertanya dong Pak. Mangga Pak. Ya, Pak Yuri mau bertanya, ini kan nanti pembagian kelompoknya kan berdasar 3 tema tersebut. Ya. Nah, tadi Bapak bilang kan per temanya itu dia boleh memasukkan, mau dia ada kombinasi dari tema yang lain, misalnya infrastruktur sama tata kelola gitu Pak ya. Berarti tidak memfokuskan satu tema itu, kita harus satu tema aja gitu Pak ya. Jadi dia bisa dikombinasi atau pembahasan itu bisa di mix gitu ya Pak ya. Oke, makasih Mas Edi. Gini, jadi sebetulnya kalau yang jelas isunya yang sering kita ini kan mestinya infrastruktur itu jelas sekali ya. Kalau enggak ketahanan kota tadi, ketahanan kota kan ada food itu kan ada 3 tadi. Energi, ada food, ada energi, yang ketiga ada water ya, air gitu ya, ketahanan air gitu. Dan pada waktu itu kan pada itu bahas itu pasti isunya udah jelas kan, misalnya infrastruktur, misalnya jalan atau jembatan atau saluran air atau infrastruktur tadi utilitas dan sebagainya kan jelas itu. Ya, saya kira saya kira dipastikan bahwa itu menjadi salah satu isu yang harus dibahas gitu ya. Nah, di dalamnya tentu pada waktu kita nyusun kebijakan publiknya jelas nggak bisa dipisahkan, jelas seperti juga infrastruktur nggak internalisasi leadership gitu kan, pasti juga ada unsur leadershipnya, tapi isu utamanya itu yang ditulis di situ, yang ditulis pada masing-masing kelompok. Supaya kita juga bisa menerima masukan yang variatif gitu kan. Nanti kalau itu pindah ke infrastruktur semua yang leadership nggak ada. Sebaliknya yang leadership semua nanti ketahanan kota nggak ada dan sebagainya. Baik, itu ya Mas Edi ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya. Pak Yuri izin. Silakan Ibu. Silakan. Bu, izin Pak dari Dinas KPKP. Ya, Pak Yuri mohon izin bertanya. Saya berganti dari Dinas KPKP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Saya dinas tapi sebagai Kasubag Perkawinan mohon izin saya mendapatkan kelompok infrastruktur seperti tadi disampaikan. Memang kami kan menangani food ya, salah satu ketahanan kota Pak. Bagaimana nanti? Iya, karena saya masuknya di kelompok infrastruktur Pak. Kami memang ketahanan kota itu salah satunya adalah pangan, food ya Pak. Iya. Jadi nanti menjadi lengkap sudah pengetahuan Ibu kaitannya dengan ketahanan pangan dan infrastruktur. Gitu. Oh, iya. Nanti kan bahasanya pasti di situ
kelompoknya variatif kan, ada yang dari ini, dari apa infrastruktur juga. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Baik. Sama-sama. Oke gitu Mas Fajar. Baik Pak, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, berarti kita tutup ya Pak Yuri untuk hari ini. Izin Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kembali untuk dapat mengisi form evaluasi yang sudah disampaikan oleh panitia di chat, dan juga mohon untuk dapat mengisi form tadi yang kehadiran tadi itu dengan mengisi nomor WhatsApp Bapak dan Ibu, sehingga kemudian nanti bisa segera follow up pembuatan kelompok dan diskusi lanjut. Absen, sehingga kemudian nanti teman-teman peserta bisa kembali mungkin menginput nomor WhatsApp-nya, sehingga kemudian nanti bisa segera tindak lanjuti untuk kegiatan per kelompok. Bapak dan Ibu, ini kita masih mohon mungkin sambil kita menunggu teman-teman panitia kembali mengunggah link untuk absen, sehingga kemudian nomor-nomor Bapak Ibu untuk WhatsApp-nya bisa dihimpun. Sementara mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi form evaluasi yang sudah disiapkan oleh panitia. Teman-teman panitia, untuk link absen apakah sudah ada? Karena beberapa teman-teman peserta menuliskan nomornya di chat, dan ini akan sedikit menyulitkan kita sepertinya untuk menghimpun satu persatu gitu. Teman-teman mohon linknya. Oke. On progress Bapak dan Ibu. Link absen sudah. Ya, silakan Bapak dan Ibu, kembali sudah disampaikan kembali oleh teman-teman panitia. Mohon maaf, ini teman-teman peserta tadi sudah mulai mengisi ya. Baik Bapak dan Ibu, ini teman-teman panitia sudah kembali mengunggah link untuk absensi daftar hadir. Mungkin nanti mengisi kalau sudah dilengkapi dengan nomor WhatsApp. Terima kasih, tidak perlu mengisi kembali, tapi mungkin untuk yang belum mengisi nomor WhatsApp, mohon dilengkapi kembali sehingga kemudian nanti dapat segera dihubungi mungkin antar anggota ataupun dari mentornya masing-masing. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Dan sepertinya teman-teman panitia juga akan share untuk link besok, Bapak dan Ibu. Benar begitu teman-teman JPPC? Kita siapkan langsung di-share di chat room untuk link besok. Baik Pak. Nanti mungkin sambil takutnya ada teman-teman peserta yang terlewat juga kembali diingatkan seperti yang kemarin ya Pak, mungkin secara personal begitu. Halo Pak Fajar. Halo. Ya, silakan ya. Pak. Pak mau tanya, materi yang terakhir itu linknya belum dikasih apa ya? Untuk yang narasumber terakhir maksud saya. Oke. Ini ada tautan untuk mengunduh materi Pak yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia. Apakah itu belum ada? Sudah ada dua. Isinya, saya sudah buka, ada dua isinya untuk filenya. Di situ ada materi kemarin sama hari ini. Oke, berarti mungkin yang Bapak maksud itu yang dari Bruce dan John ya? Iya, betul. Oke, tadi kan memang kalau kita lihat di diskusi terakhir, Bruce dan John bilang akan share, memang kita belum terima dari Maryland. Mohon mungkin ini linknya tetap di-keep Bapak dan Ibu, sehingga kemudian nanti setelah paparan yang kita terima dari teman-teman Maryland, kita akan langsung unggah ke sana, dan Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mengunduhnya. Kira-kira begitu ya Pak Edi? Ya, makasih Pak Fajar. Sama-sama Pak. Izin Pak Fajar. Ya, silakan Pak.
menginformasikan untuk paparan yang sudah kita share tadi di chatroom itu merupakan sudah isi dari 3 narasumber. Baik. Ya include Pak semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih informasinya Pak Zen ya. Terima kasih informasinya Pak Edi. Tadi sudah dikonfirmasi kembali oleh Pak dari teman-teman BPSDM bahwa memang mungkin yang di paparan yang kedua yang kita lihat Resilient City itu sudah mencakup semua. Jadi bukan hanya dari Profesor Knapp tapi juga dari Bruce Purdy tadi dan juga John. Jadi sudah semua ya Pak Edi, monggo silakan dicek, silakan di-download untuk kemudian mungkin dipelajari. Ada lagi teman-teman panitia, kalau tidak kita Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Izin Pak Fajar Ya, menambahkan Pak, silakan Pak. Untuk pembagian kelompok akan kita share juga di chatroom. Apabila ada yang mesti ditanyakan bisa nanti menghubungi panitia. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Bapak dan Ibu, ini akan di-share kembali di chatroom, jadi mungkin kita belum tutup. Mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu. Beli somai, makan somai. Somai. Nih, somai nih.